Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu serta saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah kumpulkan kita di majelis di tempat yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya mujibas sa'idin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sejatinya kita akan membahas terkait dengan tafsir, tapi ini apalagi sebenarnya cocok kalau kita membahas tafsir gitu ya, karena kita masuk di ayat ke-8 sampai ayat 20, yaitu berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi kekacauan kita pada hari-hari ini tidak lepas dari kontribusi orang-orang munafik, baik provokasinya ataupun isu-isunya gitu ya. Tapi kalau kita membahas ini nanti saya dikira provokatif nanti gitu ya. Tak elok lah kemudian, apalagi ini terkhusus kita di bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu ya. Maka di pertemuan kita di hari ini kita mencoba untuk mengganti tema kita, yaitu akan kita membahas terkait dengan sirah nabawiyah, terkait dengan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan menyelesaikan satu kitab, namanya kitab Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah, karya Syekh Dr. Shalih bin Abdillah Al-Awsami hafizahullah ta'ala, yang kemudian sudah saya terjemahkan. Kenapa kita membahas ini? Ya karena faktor kita di sini, posisi kita pada bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan sirah nabawiyah, maka kondisi kita pada hari-hari ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita bukan provokatif, tapi sudah memberikan penjelasan jauh-jauh hari. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan informasi akan terjadi masa-masa yang seperti ini ketika ada seseorang melakukan seperti itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar, Bapak Ibu? Abdullah bin Umar anaknya siapa? Anaknya Umar. Gitu. Jangan bingung, Pak. Abdullah bin Umar anaknya siapa ya? Anaknya Umar itu. Umar bin siapa? Umar bin Khattab. Umar di zaman Nabi banyak, gitu ya. Abu Lahab pun namanya siapa itu? Namanya Umar, Amr bin Hisham kan gitu ya. Nah, tapi kalau ada sebuah nama
bernama Abdullah, kemudian binnya adalah bin Umar, maka sudah dipastikan itu adalah anaknya Umar bin Khattab, gitu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Umar mengatakan, aqbala alaina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap kami. Artinya tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajahnya itu menghadapkan ke wajahnya para sahabat. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aqbala alaina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah menghadap para sahabatnya, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, khamsu khisalin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai para sahabatku dari kalangan muhajirin, khamsu khisalin idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 hal yang apabila kalian itu masuk di dalam urusan itu, kalian terjerumus atau berada pada zaman-zaman itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Namun aku bermohon kepada Allah agar kalian itu tidak menemuinya. Artinya saking gawatnya keadaan-keadaan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Apa 5 keadaan itu? Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Keadaan yang pertama kata Nabi, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu. Tidaklah perzinahan itu dilakukan secara terang benderang. Nah, kondisi sekarang luar biasa, Pak. Enggak usah jauh-jauh aja antum kita pegang HP aja, iklannya iklan senonoh gitu ya. Tapi luar biasanya, pemerintah kemarin saja bisa menonaktifkan TikTok gitu. TikToknya udah nggak bisa semuanya itu, Pak. Saya mau nge-live aja nggak bisa gitu ya. Artinya bisa. Kenapa kok untuk menutup judul aja nggak bisa? Untuk menutup situs-situs porno aja nggak bisa gitu ya. Berarti kan ada sesuatu sebenarnya. Ini proyek atau gimana? Ini bukan provokatif loh, Pak. Tapi benar gitu loh. Menonaktifkan TikTok saja bisa gitu. Tapi ketika untuk menutup fahisyah seperti ini, kita nggak usah keluar saja, kita di kamar saja bisa melihat hal senonoh gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Nabi mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Jika kemudian perzinahan dilakukan secara terang benderang, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum tersebut penyakit apa? Wabah. Wal auja', dan kemudian kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Kemudian penyakit-penyakit yang tidak pernah terjangkiti pada generasi-generasi sebelumnya. Mungkin banyak penyakit-penyakit pada hari ini yang tidak pernah kita lihat pada zaman-zaman dahulu. Karena faktor apa? Ini kata Nabi. Karena faktor perzinahan dilakukan secara terang benderang. Orang sudah tidak malu untuk berzina. Orang tidak malu kemudian di TikTok, kemudian di sosial media memperagakan yang tidak elok-elok gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka pasti Allah akan berikan kepada kaum tersebut, kampung tersebut, negeri tersebut penyakit-penyakit yang tidak pernah terjangkiti pada generasi-generasi sebelumnya. Dan itu pasti. Nabi itu as-sadiqul masduq. Nabi tidak pernah berdusta. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyana wal mizan illa ukhidu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawdil sultani alaihim. Ini yang terjadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Walam yanqusul mikyana wal mizan. Kalau sudah orang-orang itu ketika berjual beli mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Berarti kalau bahasa kita apa, Pak? Korupsi, Pak. Bahasa zaman dulu, zamannya Nabi mengatakan walam yanqusul mikyana wal mizan. Kalau sedang berjual beli, ada yang mengurangi tambangan, tikaran,
takaran gitu ya. Zaman sekarang itu ada korupsi gitu ya. Maka Nabi mengatakan apa? Illa ukhidu bisinin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan paceklik berkepanjangan di negeri itu. Kemudian wasyiddatil maunah, sulitnya pekerjaan. Nah, kan kondisi sekarang merasakan Pak ya. Jadi PHK di mana-mana gitu ya. Ini wasyiddatil maunah. Kalau sudah banyak korupsi bahkan dari bawah sampai atas gitu ya. Ya kan ketahuan Pak, atasnya korupsi, bawahnya biasanya juga korupsi. Karena wajah pemerintah, wajah pemimpin itu tidak jauh dari wajah masyarakat kita. Gitu. Maka wasyiddatil maunah, sulitnya kita penghidupan, mencari pekerjaan. Karena faktor apa? Banyak korupsi pasti. Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Wajauri sultani alaihim, dan kezaliman para pemimpin kepada kita semuanya. Jadi kalau pemimpin kita zalim, ya karena banyak korupsi gitu. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kan gitu ya. Maka yang terjadi pada hari-hari ini sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cukuplah kita beristighfar kepada Allah gitu ya. Tidak usah ikut-ikut terjun, tapi hari ini masih terjun, Pak. Makanya tadi kalau ditanya jalan hari ini alhamdulillah lenggang, maka sering-sering kayak gini Jakarta ya. Lenggang hari ini, tapi padahal masih ada demo di depan gedung DPR MPR nih, masih ada demo. Baik, itu sebagai mukadimahnya, kita insya Allah akan membahas terkait dengan kitab namanya Al-Munirah, yaitu kitab terkait dengan sirah nabawiyah. Ini menjadi bentuk cinta kita kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari-hari ini ada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, Nabi itu lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Sepakat ya, Rabiul Awal. Karena tidak ada khilaf di antara para ulama. Semua para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa ini? Ini yang menjadi perdebatan oleh para ulama. Sebenarnya Nabi itu lahirnya di tanggal berapa? Ada yang mengatakan di tanggal 8, ada yang mengatakan di tanggal 10, ada yang mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kalau 12 Rabiul Awal pada bulan ini jatuh pada hari Jumat. Tapi bagi kita yang kemudian berkeyakinan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tanggal 10 Rabiul Awal, maka hari ini adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan di tahunnya tahun gajah, yaitu ketika peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya setelah peristiwa itu. Ada yang mengatakan di para tarikh itu mengatakan 50 hari setelah peristiwa Amal Fil, ada yang mengatakan 52 hari, ada yang mengatakan 54 hari. Terjadinya penyerangan Ka'bah itu oleh pasukan gajah itu terjadi di tanggal 13 Muharram. Tanggal berapa? 13 Muharram. Nah, dari 13 Muharram itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 50 hari setelahnya. Ada sebagian mengatakan 52 hari setelahnya. Ada yang mengatakan 54 hari setelah peristiwa itu. Maka bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanggal 8, bisa jadi di tanggal 10, bisa jadi di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kita baca di sini. Ini satu kitab berisi 20 bait. Nah, coba kita selesaikan selama 30 menit insya Allah. Kayak gitu ya. Ini judulnya gini loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tidak ada satu kitab sirah pun yang kita baca gitu loh ya. Coba saya tanya Bapak Ibu, pernah belum khatam sampai sirah nabawiyah? Dari Nabi meninggal, Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Pernah khatam atau belum, Pak? Kan belum rata-rata gitu ya. Masa sih kita mengatakan cinta kepada Nabi? Padahal setiap Rabiul Awal maulidan gitu ya. Tapi kitab sirah pun satu pun belum pernah dikhatamkan. Ini nanti kalau ketemu Nabi gimana ceritanya, mau ngobrol gitu ya. Gitu. Jadi kita mencoba 30 menit ini kita membahas satu kitab sirah dari mulai Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Oh, luar biasa. Selesai dalam waktu 30 menit. Para ulama itu biasanya para
ulama pada hari-hari ini sering membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah biasanya, kitab-kitab gitu ya. Kalau enggak kitab Ar-Rahiqul Maktum kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya ala kulli hal gini Bapak Ibu. Ya minimal kalau Rabiul Awal ya khatamlah satu kitab sirah Nabi dari mulai Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Yang ingin saya katakan, jangan sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kehidupan kita nggak khatam satupun kitab sirah. Kita selesaikan insya Allah. Kitabnya namanya Kitab Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Jadi Al-Munirah ini nama kitabnya, itu sebuah cahaya penerang fi Muhimmi Ilmi Sirah. Dalam pemahaman kita memahami perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ad-Doktor Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Baik, bentuknya ini bait. Sudah saya terjemahkan. Isinya ada 20 bait. Baik. An-Nazim rahimahullahu ta'ala mengatakan bihamdi rabbi abda'ul munirah. Di bait pertama ini penulis mengatakan bihamdi rabbi abda'ul munirah. Dengan memuji Tuhanku aku memulai nazam ini. Ini kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kullu kalamin au kullu amrin la yubda'u bil hamd fahuwa ajzam fahuwa abtar fahuwa aqta. Segala perkataan kita Bapak Ibu, segala urusan kita, segala acara kita, segala kegiatan kita yang tidak dimulai dengan alhamd, itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, fahuwa abtar au fahuwa ajzam fahuwa aqta au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itu terputus dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memulai suatu acara, ingin menulis apapun, pokoknya ingin berkegiatan apapun, maka mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan bihamdi rabbi abda'ul munirah. Dengan memuji Rabbku, aku memulai nazam ini. Tsumma sholatu wassalamu sirah. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka penulis bersalawat dan memberikan salam kepada siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan ingin memulai sesuatu, apapun yang kita lakukan, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bait yang kedua, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Yang salawat dan salam itu teruntuk siapa? Nabiyyin ismuhu Muhammadu, yaitu kepada nabi yang namanya adalah Muhammad. Karena nama nabi itu banyak. Ada Ahmad, ada Muhammad dan lain-lain. Nah, di sini penulis mengatakan ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Salawat dan salam tadi diberikan kepada nabi yang namanya adalah Muhammadu. Kemudian penulis mengatakan Abu Abdullahi minhu mufradu. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya bapak. Bapaknya siapa? Abdullah. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan anak tunggal. Nabi tidak punya kakak, Nabi tidak punya adik. Ini yang perlu kita pahami. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah anak tunggal. Abuhu Abdullahi minhu mufradu. Nama ayahnya adalah Abdullah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah anak tunggal. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau dilahirkan, bapaknya pun sudah tidak ada. Maka salah satu ujian terberat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama itu apa sih? Ditinggal oleh ayahnya. Makanya ada sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi. Ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Ini Nabi ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Makanya orang-orang mulia, orang-orang istimewa pasti mulai dari sesuatu yang berat-berat. Mereka pasti ujiannya berat. Karena ujian yang Allah Ta'ala berikan itu untuk apa sih? Agar dia kuat nanti untuk menghadapi sesuatu yang berat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam usianya berapa, Pak? Berapa usianya? 63 tahun. Dan 63 tahun itu kan dibagi oleh para ulama. Ada usia persiapan dan ada usia untuk berkarya. Untuk berkarya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari mulai usia 40 tahun
sampai 63 tahun. Berkaryanya berapa tahun, Pak? 23 tahun. 13 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkarya di kota Mekah dan 10 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkarya di kota Madinah. 23 tahun berkarya itu, Pak. Persiapannya berapa tahun? 40 tahun loh. Jadi 40 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dari mulai beliau lahir sampai kemudian Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul. Ini namanya masa apa, Pak? Usia persiapan. Agar Nabi siap untuk menjadi nabi, siap menjadi rasul. Maka ketika Nabi dilempar oleh penduduk Taif itu, pak gitu ya. Apa yang dilakukan, Pak? Nabi hijrah. Tapi ada yang di situ dilempar itu hijrah juga ya. Kemana ya? Ada yang ke Singapura, ada yang ke Prancis itu. Itu bukan hijrah itu lari itu, kabur. Siapa namanya, Pak? Enggak. Provokatif nih pokoknya. Gitu. Berat itu. Dan salah satu ujian terberat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Pak, ditinggal ayahnya. Enggak pernah melihat ayahnya gitu. Lanjut ya. Bait yang ketiga, wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib. Dan kakeknya siapa, Pak? Abdul Muttalib. Min nasli Adnana wa asluhul Arab. Dan Abdul Muttalib itu orang asli Arab. Jadi orang asli Arab. Wa ummuhu bintun liwah bin Aminah, dan ibunya itu merupakan anak Wahab. Namanya siapa? Aminah binti Wahab. Namanya siapa? Aminah binti Wahab. Wa ummuhu bintun liwah bin Aminah. Ibunya itu merupakan anaknya Wahab. Siapa namanya? Aminah. Jadi ibunya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam namanya Aminah binti Wahab. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Yang Aminah ini dan termasuk bapaknya Abdullah itu adalah berasal dari suku Quraisy. Jadi sukunya suku terhormat gitu. Sukunya suku terhormat. Lanjut, An-Nazim rahimahullahu taala mengatakan mauliduhu fil baladil amini ama qudumil fili litabiyini. Kelahiran Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu di negeri yang aman. Negeri yang aman itu negeri apa, Pak? Negeri Mekah. Ama qudumil fili litabiyini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika lahir terjadi apa? Penyerbuan Ka'bah oleh pasukan gajah. Maka lahirnya Nabi di tahun gajah. Kan gitu. Bahasanya di tahun gajah. Fi yaumil itsnaini Rabi'al awwali fi tsani asyrihi hisaban awwili. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Sepakat kita semuanya, Pak. Nabi itu lahir di hari Senin. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering puasa Senin itu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi kok puasa Senin Kemis? Dan terkhusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa apa, Pak? Senin. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihul Muslimnya, Abu Qatadah mengatakan, su'ila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an saumitsnaini. Nabi itu pernah ditanya terkait dengan puasa Senin. Kenapa engkau ya Rasulullah puasa Senin Kamis, terkhusus pada hari Senin? Nabi mengatakan apa? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku itu puasa Senin gara-gara apa, Pak? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Nabi itu selalu memperingati kelahirannya di setiap hari, Pak. Hari Senin. Jadi Nabi puasa Senin itu gara-gara apa? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Nabi itu puasa Senin gara-gara apa? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku, dan hari Senin itu adalah hari di mana Al-Quran diturunkan kepadaku. Uniknya hari Senin, Bapak Ibu sekalian, Nabi lahir di hari Senin. Nabi meninggal di hari Senin. Nabi hijrah dari kota Mekah ke Taif di hari Senin. Nabi hijrah dari kota Mekah ke Habasyah di hari Senin. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah di hari Senin. Sampai di Madinah di hari Senin. Dan meninggal di hari Senin. Tapi kalau kita Senin itu begitu pusingnya, Pak. Senin nih. Sumpah loh itu kalau udah hari Senin itu, Pak.
Sumpek loh, Sabtu Ahadnya juga sumpek ke Bogor, sumpek sekali Pak itu. Udah kena macet, Senin lagi. Tapi Senin itu ditunggu-tunggu oleh Nabi. Nabi itu ketika sudah berada di hari Ahad, apa yang ditunggu Pak? Hari Senin. Kenapa? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Itu hari di mana aku dilahirkan, dan itu di hari pertama aku diturunkan Al-Quran. Maka Nabi menunggu-nunggu hari Senin. Bapak itu tunggu hari Senin Pak. Hari Senin, wah Senin nih. Gitu. Tanya sumpah sekali kalau ketemu sama Senin. Gitu. Oke, lanjut. Rabi'ul Awwali. Sepakat Nabi lahir di Rabi'ul Awal. Fi thani ashrihi hisaban awwili. Oke, tanggal berapa Pak? 12. Berdasarkan perhitungan yang terpercaya. Maka saya katakan tadi. Jadi lahirnya Nabi itu setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Yang itu sepakat itu di tanggal 13 Muharram. Nah, dari 13 Muharram itu Nabi itu lahir berapa hari setelahnya. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 54. Kita sepakati setelah itu 54 hari pasca penyerangan pasukan Ka'bah oleh pasukan gajah. Jadi 12 Rabiul Awal. Mustardaan atamma ma' Halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam itu disusui secara sempurna 2 tahun, Pak. Bersama siapa? Halimah Sa'diyah. Jadi gaya orang-orang Arab itu kalau lahir itu mencari orang-orang penduduk-penduduk yang ada di desa. Untuk apa sih? Menjaga akhlak, menjaga bahasa. Tapi ini kan bukan adat istiadat di kita sebenarnya. Tapi bagi orang-orang Arab itu kalau mereka itu lahir, maka disusui oleh siapa? Wanita-wanita lain. Yang itu terjaga nasabnya, terjaga kesuciannya, terjaga bahasanya, terjaga akhlaknya. Seperti halnya Nabi. 2 tahun disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Tapi bersama dengan Halimah selama 4 tahun. Bersama dengan Halimah selama 4 tahun. Wa ummuhu akibata sittin matat wa jadduhu ba'da thamanin wafat. Dan ibunya itu meninggal saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Karena setelah 2 tahun Nabi disusui Halimah, dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kemudian dibawa lagi oleh Halimah selama 4 tahun. Baru kemudian 4 tahun diberikan kepada Aminah lagi, kemudian bersama dengan ibunya sampai di usia 6 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ibunya. Siapa namanya? Aminah binti Wahab. Dan setelah itu pengasuhan diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Wajadduhu ba'da thamanin wafat. Diberikan kepada kakeknya bernama Abdul Muttalib. Dan bersama dengan Abdul Muttalib hanya berjarak berapa Pak? 2 tahun. Nabi 6 tahun ditinggal ibunya, kemudian pengasuhan diberikan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 8 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya. Ini kan luar biasa nih. Lahir tidak melihat ayahnya 6 tahun. 6 tahun tuh usia anak berapa Pak? Dia masih TK, masih SD Pak. Sudah ditinggal ibunya. 8 tahun berarti di kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu. Ditinggal oleh kakeknya. Kan gitu ya. Lanjut. Thumma Abu Talib ammuhu kafal wa zara busra syami ma'hu wartahal. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam diasuh oleh siapa? Pamannya bernama Abu Talib. Dari usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam 8 tahun sampai Nabi Abu Talib meninggal ketika Nabi usianya berapa, Pak? Coba, Abu Talib meninggal ketika Nabi berusia 49 tahun. Jadi dari mulai 8 tahun sampai 49 tahun ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya namanya Abu Talib. Makanya nanti ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di usia 49 tahun, pamannya meninggal. 3 hari kemudian ada yang meninggal lagi. Siapa, Pak? Istri yang pertama. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Ini bersamaan ini. Di usia 49 tahun ditinggal oleh paman kesayangannya. Kemudian 3 hari berikutnya ditinggal oleh
istri tercintanya karena istrinya satu. Karena jumlah istri Nabi berapa, Pak? Jumlah istri Nabi 11. Istrinya Bapak? Istri Nabi 11. Maka tahun itu dinamakan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Coba dalam 1 tahun ditinggal oleh 2 orang tercinta. Gitu ya. Wazara busra syami ma'hu wartahal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pamannya. Siapa pamannya Pak di sini, Pak? Abu Thalib. Kemana? Rihlah. Tapi rihlahnya untuk bisnis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun. Ini 12 tahun sudah bicara tentang bisnis. Luar biasa itu, Pak. Jadi Nabi kaya atau miskin sih? Kaya luar biasa Nabi, Pak. Nanti ketika kita berbicara tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada istrinya, luar biasa itu. Makanya kenapa 12 tahun saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara tentang apa, Pak? Bisnis. Bisnisnya ke mana? Ke Syam ini. Nabi kan posisinya ada di mana? Di Mekah. Diajak oleh Abu Thalib untuk berbisnis di mana? Syam. Begitu ya. Biba'dihi muttajiran fi mali Khadijatin fazaujuhu fitali. Setelah itu Nabi berdagang itu bersama dengan Abu Thalib, berdagang ke Syam. Dari mulai berapa tahun, Pak? 12 tahun. Tapi ketika usia 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang yang kaya raya. Wanita, siapa, Pak? Khadijah. Jadi usia 25 tahun langsung berinteraksi dengan seorang perempuan yang kaya raya. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Karena sering berinteraksi, kemudian Khadijah pun membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah, yang Khadijah usianya berapa tahun, Pak? Sesuai dengan sunnah Nabi, nikahi? Gitu. Nggak berani ngomong itu. Gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun berdagang dengan siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah. Wa fi tamami arba'ina ursila linnasi yahdihim lidinin humila. Saat genap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia berapa, Pak? 40 tahun. 40 tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibi'tsah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dari 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian di usia 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yad'u ila tauhidi jawfa makkati 13 sininan tammati. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyeru kepada tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jawfa makkati, di tengah kota Mekah. Selama berapa tahun, Pak? 13 sininan tammati. 13 tahun lamanya. Wa ba'daha hijratuhu ta'ayyanat li Thaibatin thumma as-suyufu syurri'at. Dan setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk hijrah kemana, Pak? Hijrahnya Nabi pertama kemana, Pak? Bukan ke Madinah. Hijrah pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama ke Habasyah. Kemana? Habasyah. Habasyah itu hari ini namanya Ethiopia. Berada di Afrika, Pak. Nggak tahu Afrika mana itu. Jadi Afrika ini tempat pertama yang membuat nyaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diangkat menjadi Rasul di usia berapa, Pak? 40 tahun. Dari mulai 40 tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Dakwahnya Nabi tidak dakwah jahriyah, tapi dakwahnya Nabi pertama adalah dakwah sirriyah, sembunyi. Nah, dakwahnya Nabi sembunyi-sembunyi ini berapa tahun, Pak? 4 tahun. Makanya kalau bapak itu sedang ngaji 4 tahun sembunyi-sembunyi, cepat-cepat keluar, Pak. Gitu. Nabi dakwah sirriyahnya cuma berapa tahun? 4 tahun. Karena di usia 44 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan oleh Allah untuk dakwah secara jahriyah.
Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah jahriyah banyak ditolak oleh penduduk Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kemana, Pak? Ke Habasyah. Jadi hijrahnya pertama bukan ke Madinah, Pak, tapi kemana? Ke Habasyah. Ke Habasyah. Usianya berapa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun. Jadi 44 tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk dakwah jahriyah. Maka di usia 45 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Habasyah. Bersama dengan berapa orang, Pak? 12 sahabat dan 4 sahabiyah. Nabi itu hijrah bersama berapa orang berarti jumlahnya? 12 sahabat, 4 sahabiyah. Berarti berapa? 16 berangkat ke Habasyah. Dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu daerah Afrika, Pak. Itu jalan atau naik motor? Jalan, Pak. Usianya berapa, Pak? 45. Loh, usia 45 loh, Pak ya. 45 ini jalan loh Nabi. Bapak usia berapa nih? 45 sudah mulai encok gitu ya. Sudah asam urat. Nah, ini mempelajari Nabi luar biasa nih. Nabi usia 45 tahun jalan loh. Dari Mekah ke Afrika. Jalan itu, Pak. Jalan. Nah, kita itu jalan jarang, Pak. Kita berangkat pagi, pulang pagi. Sabtu Ahad, kondangan dan lain-lain. Akhirnya nggak pernah jalan, Pak. Gitu. Nabi ini luar biasa. Gitu ya. Makanya 45 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dari mana, Pak? Mekah ke Habasyah. Bersama berapa orang? 16 orang. Dari Habasyah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh penduduk Habasyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang lagi ke Mekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kembali ke Habasyah. Jumlahnya sudah berubah, Pak. Dari 12 sahabat menjadi 83 sahabat. Dari 4 sahabiyah menjadi 18 sahabiyah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa nih. Dalam waktu 1 tahun aja ada penambahan pengikutnya. Kan gitu ya. Baik. Setelah dari Habasyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hijrah kemana, Pak? Ke kota Madinah. Tapi kan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia berapa berarti? Nabi usianya berapa berarti? Kan 13 tahun, 40 tahun dijadikan Nabi. 13 tahun posisi ada di Mekah. Berarti 53. 53 tahun usianya Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi di sini nih wa ba'daha hijratuhu ta'ayyanat li Thaibatin tsumma suyufu syurri'at. Jadi Nabi ini hijrahnya di usia 53 tahun. Baik. Sab'an wa 20 ghaza bin nusrati wa mautuhu fi hadi asyratil hijrati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perangnya Nabi itu dari tahun berapa, Pak? 2 Hijriah. Setelah Nabi hijrah, di tahun pertama Nabi nggak perang. Karena membangun Masjid Kuba, membangun Masjid Nabawi, mentaakhikan, mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Makanya Pak Prabowo itu kan menyatukan kan antara semua partai jadi bersatu semuanya. Biar apa, Pak? Ya biar ketika ngasih keputusan enak gitu. Gitu. Jadi hari ini nggak ada oposisi. Nabi kan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di tahun pertama pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Baru tahun kedua sampai tahun 9 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang berapa kali, Pak? 27 kali. Perang pertama namanya perang apa? Perang pertama? Perang apa? Bukan perang Badar. Perang apa? Abwa. Perang pertama adalah perang Abwa, perang terakhir adalah perang Tabuk. Kan gitu ya. Berapa kali, Pak? 27 kali. Wa mautuhu fi hadi asyratil hijrati. Nabi meninggal di tahun 11 Hijriyah. Azwajuhu ba'da Khadijin asyarah. Istrinya Nabi setelah Khadijah. Khadijah meninggal ketika Nabi berusia berapa? 49 tahun. Setelah itu di usia 50 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Sebelum Nabi hijrah Nabi menikah. Sampai Nabi meninggal istrinya berapa? Ada 10. Setelah Khadijah meninggal
azwajuhu ba'da Khadijin asyarah. Setelah Khadijah meninggal itu istrinya berapa, Pak? 10. Siapa yang pertama? Saudah. Yang pertama apa? Saudah. Yang kedua? Aisyah. Yang pertama siapa? Saudah. Yang kedua? Aisyah. Lanjut. Fa Hafsatun Zainabu Ummu Salamah wa bintu Jahsyin Zainabul Mukarramah. Istri yang ketiga? Hafsah. Istri yang keempat? Zainab. Istri yang kelima? Ummu Salamah. Yang keenam? Zainab binti Jahsy. Lanjut. Thumma banatul Harithi di Juwairiyah Ummu Habibatin wa Ramlatun hiya. Istri ketujuh siapa? Juwairiyah. 8. Ummu Habibah. Kemudian istri yang ke-9, Safiyatun Maimunatun wal Jami'ah min nasli Ismaila illa tasi'ah. Istri yang ke-9 pasca Khadijah meninggal namanya siapa? Safiyah. Yang ke-10 Maimunah. Semua istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail kecuali At-Tasi'ah, istri ke-9-nya. Siapa? Safiyah. Jadi semua istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keturunan siapa, Pak? Nabi Ismail alaihi wassalam kecuali Safiyah. Auladuhul Qasimu Abdullahi At-Tahiru Tayyibu Zakil Jahi. Anaknya Nabi jumlahnya berapa, Pak? 7. Anaknya Nabi berapa? 7. Siapa saja itu? Al-Qasim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Ruqayyah. Yang kelima, Fatimah. Yang keenam, Ummu Kulthum. Yang ketujuh, Ibrahim. Semua anaknya Nabi keluar dari rahim Khadijah. Kecuali siapa? Ibrahim. Anaknya Nabi berapa, Bapak Ibu? 7. Semuanya lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Yang lahir dari rahim hamba sahaya namanya Maryah Al-Qibtiyah. Maka anaknya Nabi berapa? 7. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum Ibrahimul Khatimah. Tammatil manzumah bihamdillahi ta'ala. Selesai 20 bait. Berbicara tentang sirah nabawiyah dari mulai Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi saksi. Nanti kalau bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Rasulullah, aku pernah membaca perjalananmu ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kitab apa namanya? Al-Munirah. Kitabnya namanya Al-Munirah. Isi baitnya berapa? 20 bait. Tapi ini tidak lengkap, Bapak Ibu. Karena kita sudah jam 1 nih ceritanya. Gitu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan yang lalu, yang ada insya Allah. Biidznillah ta'ala. Baik, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ya tafadhol masykur. Makanya itu dibahas oleh para ulama. Ini nanti kaitannya dengan maulid. Sebenarnya hukum maulid itu apa sih? Gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan itu loh, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku itu lahir pada hari Senin. Maka Nabi itu salah satu di antara sebab kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa di hari Senin. Salah satu sebab loh, Pak ya. Bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebabnya apa? Nabi dilahirkan di hari Senin. Al-Quran diturunkan di hari Senin. Tapi sebab yang lain kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengistimewakan di hari Senin, karena tu'radul a'mal yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Karena diangkatnya amalan kita pekanan itu, Pak. Karena amalan kita semuanya itu kan diangkat oleh Allah kan. Diangkat oleh siapa? Para malaikat Allah. Dari bumi kan ke langit itu. Kalau laporan pekanan, rapot pekanan kita itu dilakukan di hari Senin dan Kamis. Kalau laporan harian dilakukan di setiap subuh dan waktu asar. Makanya waktu subuh dan waktu asar itu tempat pergantian antara malaikat petang dengan malaikat pagi. Karena laporan amalan kita ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan tahunan. Kalau laporan harian setiap subuh dan waktu asar,
Laporan pekanan dilakukan di hari Senin dan hari Kamis, dan laporan tahunan dilakukan di setiap bulan Sya'ban. Itu di keistimewaan kenapa di hari Senin tu'radul a'mal yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Itu salah satu di antara sebabnya. Kemudian kita mau ngambil tabarukan di setiap hari Senin, monggo saja. Karena apa yang dilakukan Nabi pasti sesuatu yang baik. Meskipun kadang-kadang itu hanya dilakukan oleh Nabi karena basyariahnya beliau. Karena kemanusiaannya beliau. Nah, contohnya siapa, Pak? Abdullah bin Umar, luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melewati suatu tempat yang di situ ada ranting, maka Nabi apa? Menghindar kayak gini kan? Ketika Nabi sudah meninggal, Abdullah bin Umar melewati tempat itu lagi, padahal di situ rantingnya sudah tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Gini lagi, kenapa? Ya sudah, ini mengikuti Nabi nih. Padahal Nabi itu gini gara-gara apa sih? Ya karena manusia kan beliau, masa ditabrak kan gitu ya. Ini kan bukan karena faktor beliau Nabi, tapi karena basyariahnya Nabi. Ini manusianya Nabi, loh mas ada ranting kayak gitu ditabrak aja. Maka Nabi menghindar. Tapi hal ini dilakukan oleh siapa? Abdullah ibnu Umar, padahal Nabi sudah meninggal, di situ sudah tidak ada lagi rantingnya. Silakan mau tabarukan. Min babit tabarruk. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi mananya? Baik, ini sudah jam 1 lebih. Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan berkah kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu singkatnya, hanya waktu 30 menit mempelajari 20 bait dalam kitab Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Baik, ilal liqa ma'assalamah. Semoga Allah berikan keberkahan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.